Halo sobat Nime, Feng Hao lagi. Langsung aja kita gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah membuat sedikit kekacauan di salah sebuah kota, Feng Hao dia pun kabur dari kejaran master yang mungkin saja ada di ranah Sain. Karena memang tekanan dari master itu cukup kuat. Dan setelah kabur, Feng Hao dia pun menemukan sebuah kota lainnya. Dan mereka memutuskan untuk memasuki kota itu. Namun begitu mereka memasuki batas kota, mereka pun melihat kalau kota ini ternyata telah hancur. Apa yang terjadi? Kota ini benar-benar telah hancur dan juga porak-poranda. Namun di sini untuk gadis Yui dia di sisa-sisa bangunan, ia dapat merasakan aura yang tidak asing bagi dirinya. Dan itu membuat Feng Hao dia pun bertanya, "Hei, aura apa?" "Aura dari Dewa Phoenix," sambut dari Yui. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia pun bertanya apakah kehancuran yang ada di kota ini disebabkan oleh Dewa Phoenix. Namun hal itu pun dibantah oleh Yui karena sejatinya Dewa Phoenix telah tiada sejak ribuan tahun lalu. Dan yang anehnya seharusnya sisa-sisa dari tubuh Dewa Phoenix ada di dalam wilayah milik klan Phoenix. Tapi kenapa aura itu berasal dari tempat luar? Yang membuat Yui berpikir sepertinya apakah jangan-jangan peninggalan Dewa Phoenix telah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mendengar hal itu tentunya membuat Feng Hao dia pun bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Bukankah tempat itu, tempat suci dari ras Phoenix telah dijaga dengan sangat ketat dan juga akses yang sangat terbatas. Lantas bagaimana bisa pihak asing dapat memasuki tempat itu? Namun di sini Yui dia pun berpikir jangan-jangan pihak asing itu telah menemukan sebuah jalan rahasia sama seperti jalan yang mereka lewati sebelumnya, dan itu jelas membuat Yui dia menjadi panik karena itu adalah peninggalan dari Dewa Phoenix klannya. Namun di sini Feng Hao dia pun mencoba untuk dapat menenangkan Yui karena nantinya mereka akan mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, dan Feng Hao dia juga berjanji akan membantu Yui menyelesaikan masalah ini. Namun di sini Feng Hao dia juga berpikir kalau sepertinya ada pihak tertentu yang ingin agar terjadi sebuah perselisihan antara ras beast dan juga pihak manusia. Namun ketika Feng Hao dia sedang mencoba untuk menenangkan Yui, di sini tiba-tiba saja mereka pun merasakan aura yang dilepaskan oleh klan Phoenix, dan ternyata aura itu berasal dari Skeleton Phoenix yang saat ini sedang mengamuk di salah satu kota, di mana Skeleton Phoenix dia sedang bertarung melawan penjaga kota yang merupakan seorang master yang ada di ranah Sain. Dan jelas pertarungan antar master yang ada di ranah Sain dengan sisa-sisa tubuh dari Dewa Phoenix. Tentunya pertarungan itu terjadi dengan sangat intens. Walaupun ya itu cuma sisa-sisa tubuh dari seorang Dewa Phoenix, tapi tetap saja hal itu cukup mengerikan, dapat memberikan tekanan kepada master yang ada di ranah Sain sampai sejauh itu. Hingga datanglah beberapa bantuan dari penguasa kota. "Ya, Holy Master Zan, biarkan kami membantu Anda," ujar dari salah seorang orang tua yang baru saja tiba. Dan ternyata yang datang itu adalah orang-orang yang berasal dari Aliansi Cahaya. Dan dengan didukung oleh para master yang berasal dari Aliansi Cahaya dan juga tuan kota yang memang sama-sama ada di ranah Sain, Phoenix Merah dia dapat ditekan sampai sejauh itu yang membuat Yui dia tidak percaya kalau ternyata Dewa Phoenix dapat ditekan sampai sejauh itu, dan itu membuat mereka mencoba ingin dapat membantunya. Tapi untuk Dewa Phoenix sendiri, walaupun dia cuma sisa-sisa jiwa, tapi tetap saja dia masih dapat memberikan sebuah tekanan perlawanan yang cukup berarti kepada para master tua itu. Namun jelas menghadapi banyak master seorang diri dengan kondisi yang tidak utuh membuat Phoenix Merah dia sangat tidak diuntungkan. Dapat ditekan sampai sejauh ini, dan itu membuat Phoenix Merah dia tidak lagi memiliki sebuah kesempatan untuk dapat bertahan dari ini semua. Maka dari itulah Phoenix Merah dia terlihat sedang mencoba untuk mengumpulkan semua sisa-sisa kekuatannya untuk dapat menyelesaikan ini semua dalam satu hentakan keras, yang membuat para master-master tua mereka pun tahu kalau apa yang akan terjadi, dan itu membuat mereka mencoba untuk melarikan diri. Cepat, ini berbahaya, Phoenix Merah itu dia akan meletup. Dan hal itu juga membuat Yui dia pun sama, dia pun tahu apa yang sedang coba dilakukan oleh sisa-sisa dari jiwa Phoenix itu. Feng Hao, cepat, Phoenix itu dia akan melakukan teknik terakhirnya dan itu sangat berbahaya, kita harus segera pergi menjauh, ucap dari Yui sembari mencoba menarik tangan Feng Hao dari tempat ini.
Namun tiba-tiba saja Phoenix merah dia pun berhenti dan dia meraung keras yang dapat didengar oleh Yui, yang membuat Yui dia langsung berhenti dan dia berujar, itu dia memanggilku. Dan benar saja, alih-alih menyelesaikan semua dalam satu serangan, kini Dewa Phoenix dia pun dapat kembali terbang ke udara. Dan melihat itu semua membuat para master-master tua yang awalnya mereka pergi menjauh, kini mereka kembali datang untuk dapat mengakhiri Phoenix merah itu. Cepat habisi Phoenix merah itu. Dan melihat itu semua membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, apa yang terjadi dengan Phoenix merah itu? Dia tidak jadi meletup kah?" Tidak, ucap dari Yui. Mungkin saja Dewa Phoenix dia merasakan auraku, jadi dia berhenti untuk melakukannya, ucap dari Yui. Bahkan saat ini Yui dia pun langsung melesat ke udara, terbang mencoba mendekati Phoenix merah itu. Melihat ada anggota dari klan Phoenix di tempat ini membuat salah satu master dari aliansi cahaya dia pun shock. Apa? Bagaimana bisa ada anggota klan Phoenix di tempat ini? Jika saja skeleton itu dan jiwa dari Dewa Phoenix bersatu dengan keturunan asli dari klan Phoenix, maka ini akan menghasilkan master gila yang terlahir di dunia ini. Tidak, aku harus menghentikannya, ucap dari orang tua itu. Menghentikanlah semuanya. Cepat habisi wanita itu dan jangan sampai Phoenix merah itu jatuh ke tangan orang dari klan Huang. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia harus berusaha keras untuk dapat melindungi Yui yang saat ini akan dikejar, diincar oleh para orang-orang itu. Wah, gila, ini buruk, ucap dari Feng Hao yang kini dia langsung pasang badan untuk dapat melindungi Yui. Sedangkan untuk penguasa kota, dia juga mulai curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa orang-orang dari aliansi cahaya tiba-tiba saja mereka pendatang ke tempat ini dan mereka langsung bersatu untuk mencoba menghancurkan Phoenix merah. Ada apa ini? Apakah mungkin kedatangan Phoenix itu akibat ulah dari aliansi cahaya? Pikir dari orang tua ini. Sedangkan untuk Feng Hao dia pun gila. Dia pun langsung melesat ke para master milik aliansi cahaya untuk dapat mencoba menghentikan mereka, mencoba untuk dapat menahan serangan ke arah Yui. Namun sayangnya Feng Hao dia pun sedikit terlambat yang membuat dirinya harus terkena serangan telak dari beberapa orang master yang ada di ranah Sain, yang membuat Feng Hao dia langsung tersungkur ke bawah. Anak itu dia berasal dari ras manusia. Dan dia harus terkena serangan dari master ranah Sain secara langsung. Benar-benar menyedihkan, kasihan. Dan ya, karena Feng Hao dia telah tumbang, maka dari itulah kini para orang tua itu mereka semua langsung mengincar Yui yang saat ini tidak lagi memiliki penjagaan. Namun begitu mereka mencoba mendekati Yui, tiba-tiba saja muncul teknik telapak tangan surgawi di hadapan mereka. Muncul secara tiba-tiba mencoba mengulur waktu untuk Yui dapat melakukan sebuah pemurnian. Namun sayangnya di hadapan master yang ada di ranah Sain, hal ini tidaklah berguna, yang membuat teknik itu dapat dihancurkan dengan mudah. Namun sayangnya tidak sampai di sana saja. Kini satu teknik dihancurkan, muncul lagi ribuan teknik yang sama dalam sekejap kembali mencoba menghentikan para orang-orang tua itu. Namun melihat semakin dekatnya Phoenix merah dengan Yui, membuat orang tua ini mereka pun menjadi panik. Cepat habisi anak itu, yang membuat Feng Hao dia tidak lagi memiliki pilihan lain selain harus dihabisi. Ternyata tebasan gila yang dilepaskan oleh orang tua itu tentunya sangat mengerikan, tapi dapat dihindari oleh Feng Hao. Mana anak itu? Sedangkan untuk Feng Hao sendiri saat ini dia telah berpindah tempat dan kali ini dia ada di dekat orang-orang tua itu. Dan melihat Feng Hao yang dapat berpindah tempat dalam sekejap membuat mereka yang melihatnya tidak percaya. Anak itu, bagaimana dia dapat melakukannya? Kekuatan itu adalah kekuatan milik klan Longshu, tapi dia memiliki aura kilin. Siapa anak itu sebenarnya? Ucap dari orang tua ini. Namun untuk para orang tua itu sungguh sangat sulit bagi mereka untuk dapat menghadapi Feng Hao yang terus-terusan menghilang. Maka dari itulah membuat mereka memutuskan untuk langsung mengincar Yui aja yang saat ini ada di belakangnya.
dan langsung berniat untuk dapat menghabisinya. Ternyata serangan itu dapat diblokir oleh Feng Hao kembali, yang membuat Feng Hao untuk kedua kalinya dia harus menerima serangan dari Master Rana Saiyan. Dan itu jelas membuat Yui dia pun syok bagaimana bisa Feng Hao melakukan ini semua untuk dirinya, karena memang tidak sekali tapi 2 kali Feng Hao melakukan ini untuk Yui. Dan hal itu jelas membuat Yui dia pun murka, langsung habisi mereka para orang-orang tua itu yang ada di dekatnya. Dan untuk Yui, atas pengorbanan yang dilakukan oleh Feng Hao membuat dirinya mendapatkan berkah dari Dewa Phoenix. Sedangkan untuk para orang-orang dari aliansi cahaya, mereka semua harus kabur jika mereka tidak mau binasa di tempat ini. Karena memang saat ini Yui dia telah bersatu dengan Dewa Phoenix. Dan untuk tuan kota, dia pun berpikir kalau sepertinya anak muda itu dia memang benar-benar harus dihabisi. Jika tidak, masa depan dari aliansi cahaya benar-benar akan dihancurkan. Namun uniknya orang tua ini dia tidak tertarik dengan urusan aliansi cahaya dengan klan Phoenix. Dan dia membiarkan Feng Hao dan juga Yui untuk kabur dari tempat ini. Dan ya, beberapa saat kemudian di tempat lainnya saat ini Yui dia pun memeriksa kondisi dari Feng Hao. Namun tidak adanya respon yang diberikan oleh Feng Hao membuat Yui dia hanya dapat menangis karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun di sini Lira dia pun tiba-tiba saja muncul dan juga berdecit, seolah-olah dia pun memberitahukan kepada Yui tentang apa yang harus dilakukan oleh Yui. Dan mendengar itu semua, di sini Yui dia pun tahu, ya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Feng Hao, beb, kau harus bertahan hidup ya, dan kau harus hidup dengan baik, ucap dari Yui sebelum Yui melepaskan kekuatan aslinya, kekuatan penuh milik klan Phoenix yang cukup membara menyatu dengan skeleton Dewa Phoenix sebelum masuk ke dalam tubuh Feng Hao. Dan dalam masa pemulihan, Feng Hao dia dijaga dan juga dilindungi oleh Lira. Namun setelah 7 hari kemudian, Feng Hao dia pun bangun dari pingsannya. Dan dia tidak menemukan Yui di dekatnya, dan dia berpikir apakah Yui tertangkap oleh orang-orang dari aliansi cahaya. Tapi di sini Lira dia pun menunjukkan sisa-sisa dari tubuh Dewa Phoenix, yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya Yui dia menggunakan teknik terlarang Nirvana untuk dapat menyelamatkan dirinya. Teknik tingkat tinggi, teknik terlarang yang dimiliki oleh klan Phoenix, teknik dengan pengorbanan jiwa sebagai bayarannya. Namun melihat Feng Hao yang bersedih seperti itu, di sini Long Xiu dia berujar, "Ayah, kakak Yui dia masih dapat dibangkitkan kembali," ucap dari Long Xiu yang membuat Feng Hao dia terkejut. Apa? Apakah itu benar? Ya, itu benar ayah. Hanya saja cuman kau sendirilah yang dapat melakukannya. Apa? Bagaimana caranya Long Su? Ucap dari Feng Hao yang begitu antusias, yang membuat Long Su kejepit. Ayah, tunggu ayah. Kau menjepit diriku. Lira, kata Lira cuma kekuatan Shu aja yang dapat melakukannya. Apa? Benarkah itu Lira? Tanya dari Feng Hao. Di sini Lira dia pun menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk dapat membangkitkan Yui dengan menggunakan kekuatan Shu atau kekuatan Void. Namun sayangnya di sini Feng Hao dia nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Lira. Maka dari itulah dia meminta kepada Long Xiu untuk dapat menerjemahkan apa maksud dari ucapan Lira. Ya, yang poinnya di sini Long Xiu dia pun menerjemahkan kata-kata Lira yang mengatakan kalau Yui dia dapat kembali dibangkitkan dengan kondisi-kondisi khusus. Karena sejatinya penggunaan teknik Nirvana adalah teknik penggabungan jiwa. Jadi selama tingkat kultivasi Feng Hao telah cukup kuat, maka Feng Hao dapat membentuk tubuh fisik baru untuk Yui. Namun untuk dapat membentuk tubuh fisik baru juga harus memiliki sumber energi yang disebut sebagai energi chaos. Dan dengan kekuatan dari energi chaos, selama Feng Hao dia dapat menggunakan teknik Shu dalam tingkatan tertentu, maka hal ini dapat terjadi, membentuk tubuh fisik baru untuk Yui. Dan Lira dia pun juga menjelaskan kembali kalau teknik Shu adalah asal muasal dari energi chaos yang ketika pertama kali dibuka maka akan melahirkan 9 kekuatan ekstrim yang bahkan dapat menciptakan makhluk hidup. Dan ada 9 kekuatan ekstrim yang terlahir di dunia ini, dan mungkin saja maksudnya adalah atribut. Ya, mungkin. Dan untuk 9 kekuatan ekstrim ini dimiliki oleh 8 keluarga bangsawan besar yang ada di Hongmeng ini. Hal itu juga memang dibenarkan oleh Long Xiu kalau masing-masing dari keluarga bangsawan itu mereka memiliki dasar pondasi sejak ribuan tahun lalu, bahkan sejak zaman kuno tentang 9 elemen itu. Dan dari kekuatan inilah, dari 9 elemen ini atau atribut, keluarga Yan adalah salah satu dari pemilik kekuatan yang paling kuat di antara mereka semua. Dan keluarga Yan adalah salah satu dari 3 kekuatan dewa yang ada di Hongmeng.
bukan lagi 8 bangsawan agung. Dan mendengar hal itu membuat Feng Hao hia. Dia pun tahu dia yang ingin mendapatkan 9 kekuatan itu jelas akan membuat dirinya mau tidak mau harus berkonfrontasi dengan 9 kekuatan utama yang ada di Hongmeng demi dapat mempelajari energi chaos ataupun void atau ya shu. Ya sama aja. Baiklah, aku mengerti. Cepat atau lambat aku pasti akan melakukannya. Dan Yui, iya, kau bersabarlah sejenak. Karena ketika aku telah mendapatkan teknik itu, maka aku akan melakukannya. Aku akan mengekstrak kembali jiwamu dan membentuk kembali tubuh fisikmu. Dan saat itulah aku akan menjadikan kau sebagai istriku yang seutuhnya. Ucap dari Feng Hao. Selain itu juga, Feng Hao dia pun merasakan ada kekuatan aneh di dalam tubuhnya. Kekuatan baru yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Dan itu adalah menyala cuy. Yang membuat Feng Hao dia dapat terbang kini dengan menggunakan sayap Phoenix di punggungnya, yang artinya Feng Hao dia telah mendapatkan satu lagi kekuatan dari ras binatang suci. Dan dengan kekuatan ini aku tidak perlu lagi takut dengan mereka, orang-orang yang ada di ranah Saint. Tapi untuk dapat melakukannya aku harus memurnikan semua ini dulu. Dan aku meminta kepada kalian untuk dapat melindungi diriku di dalam gua itu. Ucap dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, para tetua ini dihajar habis-habisan oleh seorang tetua lainnya lagi. Mereka dihajar karena mereka dianggap gagal telah menghabisi sisa-sisa dari Dewa Phoenix yang sebelumnya. Tetua, kami tidak tahu kalau anak itu dia berasal dari klan Phoenix dan juga Long akan datang. Yang ada dihajar lagi dong. Di sini orang tua itu dia tidak peduli dengan alasan yang diberikan oleh para kroci ini. Karena menurutnya masalah ini akan menjadi sangat serius jika saja sampai berita skeleton milik ras Phoenix sampai terungkap. Kalau ternyata pelaku pencurian itu adalah orang dari aliansi cahaya. Dan 3 hari kemudian, di tempat lainnya lagi, saat ini Feng Hao dia telah berhasil memurnikan sebagian kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Dan dia merasa kalau saat ini meridiannya sudah semakin terbuka lebih baik lagi. Dan merasa kalau sudah cukup kuat untuk dapat melawan para kroci yang ada di aliansi cahaya. Maka dari itu, aku akan mulai merusuh sedikit orang-orang yang ada di kota terdekat, pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah, benar saja saat ini di kota Mou, Feng Hao dia pun melakukan aksinya menghabisi satu persatu orang-orang yang berasal dari aliansi cahaya atau ya yang di wilayah Hongmeng disebut sebagai kuil cahaya. Sini Feng Hao dia hanya menghabisi mereka yang berasal dari kuil cahaya dan melepaskan mereka warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan kuil cahaya. Dan aksi dari Feng Hao yang mengincar orang-orang dari aliansi cahaya ternyata telah menyebar, dan dalam setengah bulan aja berita itu telah mencapai seluruh negeri. Namun uniknya orang-orang dari kuil cahaya mereka tidak melakukan sebuah pergerakan yang membuat mereka para penduduk mulai berspekulasi kalau sepertinya yang melakukan aksi keji ini terhadap kuil cahaya adalah orang-orang yang berasal dari klan King Long. Karena memang sosok misterius itu mereka mengincar orang-orang dari kuil cahaya dan dapat menghilang dalam sekejap seperti kekuatan khas yang dimiliki oleh klan Qilong. Namun di sini Feng Hao yang tahu kalau berita ini telah menyebar tentunya akan membuat dirinya menjadi semakin terkenal, dan itu juga berbanding lurus dengan kewaspadaan yang akan semakin meningkat. Maka dari itulah aku akan memutuskan untuk dapat menghentikan aksiku untuk beberapa waktu dan mulai mencari cara untuk dapat meningkatkan meridianku. Pelayan, aku membutuhkan informasi tentang harta yang dapat meningkatkan kekuatan meridian. Dan di sini penjaga toko setelah mendapatkan sedikit duit, dia pun mengatakan kalau untuk meningkatkan meridian bisa didapatkan dari buah yang dikenal sebagai buah Run Yuan. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia pun bersemangat karena buah itu bisa didapatkan dari tebak batu. Karena selain itu juga, ini adalah sebuah harapan bagi dirinya untuk dapat meningkatkan meridiannya dengan sangat cepat. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat para tetua dari ras Beast, mereka masih belum dapat menemukan Feng Hao, dan mereka menduga kalau sepertinya Feng Hao dia berasal dari klan King Long. Namun hal itu dibantah oleh tetua dari klan King Long yang mengatakan kalau mereka tidak memiliki orang yang seperti itu. Dan sepertinya sosok yang membuat kekacauan di kota adalah Feng Hao. Dan mereka juga ingin memanggil tetua dari klan Phoenix untuk dapat mengkonfirmasinya. Dan setengah bulan kemudian Feng Hao dia pun bermain tebak batu lagi di salah satu rumah batu. Tapi kali ini yang diincar oleh Feng Hao bukan lagi martial core, tapi buah Run Yuan yang bisa didapatkan dari rumah batu pula.
Tapi sayangnya Feng Hao dia tidak mendapatkan satupun benda itu. Hingga ada seorang pak tua yang datang ingin membeli spiritual fruit yang didapatkan oleh Feng Hao. Namun karena Feng Hao dia tidak membutuhkan benda itu dan juga tidak membutuhkan martial core, membuat dirinya tidak mau menjualnya. Tapi begitu Feng Hao dia bertanya apakah orang tua itu memiliki buah rune yuan, barulah orang tua itu menjelaskan kalau mereka cukup punya banyak dan mereka bersedia menukarkannya dengan 3 buah spiritual fruit atau buah spiritual. Waduh. Dan hal itulah membuat masalah Feng Hao untuk mencari buah rune yuan teratasi. Hingga pada akhirnya setelah mendapatkan buah yang dia cari dengan cara menukarkan buah itu dengan spiritual buah yang lainnya. Waduh, kini Feng Hao dia pun memutuskan untuk bergegas pulang untuk segera berkultivasi. Dan di dalam perjalanan dia ingin pulang, Feng Hao dia pun bertemu dengan pria tua yang merupakan utusan dari kaisar yang ingin mengajak Feng Hao untuk dapat menemui seorang kaisar tempat ini. Karena memang kaisar secara pribadi dia telah mendengar rumor hebat tentang Feng Hao dalam kiprahnya di rumah batu. Namun ketika Feng Hao dia tidak tahu harus berbuat apa, apakah dia akan datang, apakah tidak, membuat dirinya sangat ragu. Tapi tiba-tiba saja datang seorang kakek tua yang berlari ke arah dirinya dan menempel langsung di kakinya dan tidak mau lepas. Dan orang tua itu dia memohon kepada Feng Hao untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Apa ini? Orang tua ini siapa? Namun begitu Feng Hao dia mencoba menyingkirkan orang tua ini dengan segala kekuatan yang dia miliki, ternyata kekuatan Feng Hao langsung terblokir, yang artinya orang tua ini bukanlah orang biasa. Dan siapakah orang tua ini? Ya, mungkin di part selanjutnya akan dibahas. Dan sampai jumpa, bye, thank you.